Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, Kiai Haji Abuya Muhammad Dimyati atau yang lebih dikenal dengan julukan Mbah Dim Banten merupakan sosok kiai yang sangat masyhur di Indonesia. Beliau adalah sosok guru dan mursyid yang zuhud dan wiraiyah. Kekeramatannya terlihat dari himmah dan dedikasi hidupnya yang sepenuhnya untuk mengajarkan ilmu. Kiai Haji Abuya Muhammad Dimyati bin Haji Muhammad Amin dilahirkan pada tahun 1925. Sejak kecil ia mondok dengan berpindah-pindah, mulai dari Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri atau yang biasa dikenal dengan nama Mama Sembur, Mbah Dal Harwatu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Bantul, Mbah Khosim Bendopare, Mbah Badlowi Lasem, Mbah Rohiyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Abuya Dimyati sendiri dikenal sebagai kiai yang melanggengkan puasa sejak sesudah beliau kawin. Anak-anak, istri, dan santri-santri beliau juga disuruh untuk membiasakan diri berpuasa meskipun hanya sekedar puasa Senin Kamis. Dalam berbuka puasa, beliau juga terkesan sangat sederhana. Bahkan sering beliau hanya makan sekali untuk sahur dan berbuka, mirip seperti Imam Nawawi di Syria. Abuya yang hafiz Al-Quran menggunakan waktu-waktu luang di luar jam mengajar dengan deres Al-Quran. Yang luar biasa lagi, setiap bulan Ramadan beliau mampu menghatamkan Al-Quran dalam sekali sholat tarawih. Subhanallah. Santri-santri beliau waktu itu hanya berjumlah belasan. Mereka adalah dari golongan menengah ke atas, maksudnya sudah mampu membaca kitab. Jadi santri-santri itu modelnya hanya tabarukan saja. Sistem pengajiannya adalah bandongan, sorogan hanya untuk setoran Al-Quran. Tidak hanya fasilitas kotaan atau kamar sendiri. Mereka dipersilakan membuat tempat atau kamar tinggal sendiri di kebun beliau. Tanpa ada beban biaya apapun, beliau hanya mengharuskan santri-santrinya untuk rajin jika benar-benar berniat mondok. Meski sudah memiliki beberapa santri, pondok itu belum juga memiliki papan nama. Para santri pun berinisiatif ingin membuatnya. Namun saat niat itu dihaturkan, beliau justru melarangnya. Katanya, pondok kok dikei plang, kaya dodolan apa wae. Jawab Abuya Dimyati. Semangat, kerajinan, dan ketekunan Abuya Dimyati dalam mengajarkan kitab-kitab salaf sungguh sulit dicari tandingannya. Kegemaran dan kecintaan beliau mengaji bahkan membuatnya berkata, "Thoriqoh aing mah ngaji," atau "Thoriqoh saya cuma mengaji." Abuya hanya bermaksud dan berniat mengajarkan ngaji kepada anak-anak dan istrinya. Santri seakan sekedar pelengkap saja. Beliau belum akan memulai mengajar sebelum semua anak dan istrinya lengkap ada di majelis. Beliau mengatakan bahwa yang beliau ajar mengaji hanyalah anak-anak dan istrinya. Santri itu hanya sekedar ikut-ikutan mengaji. Hal ini juga beliau terapkan dalam jamaah 5 waktu. Beliau belum akan memulai sholat sebelum anak istrinya lengkap ada di situ. Jadi kalau belum lengkap, semuanya harus berusaha mencari seketemune. Beliau mengajar 3-4 kitab dalam sehari. Waktunya habis subuh hingga sekitar jam 7 pagi, jam 9 hingga jam 11 pagi, habis zuhur hingga asar, habis isya hingga jam 10 malam. Beliau kadang menerima setoran Al-Quran pada malam hari, pada jam 12-an hingga jam 1 atau jam 2 malam. Kitab yang diajarkan bukanlah kitab-kitab kecil, tapi kitab-kitab kuning besar-besar. Segala macam kitab hadis sahih dan sunan, kitab-kitab tafsir, fikih dan ushul fiqh berbagai maksab. Bahkan kitab Miftahul Ulum karya Imam As-Sakaki yang sudah tidak lazim dibaca di pesantren-pesantren masa kini, beliau bacakan. Mengingat kitab-kitab yang dibacakan adalah kitab-kitab besar, maka satu kitab kadang diselesaikan dalam beberapa tahun. Waktu mengaji dan jamaah adalah waktu yang tidak bisa diganggu-gugat. Komitmen inilah yang kemudian menghalangi beliau berkiprah di tengah masyarakat.
Untuk itu, beliau telah meminta izin kepada ulama-ulama seluruh Serang dan Banten. Dan karena komitmen ini juga, beliau akan membiarkan begitu saja siapapun tamu yang datang pada saat tidak tepat itu. Meskipun tamu yang sowan adalah para jenderal, sultan, bahkan presiden sekalipun. Kesungguhan dan kerajinan beliau dalam mengajar sungguh luar biasa. Berdasar kesaksian Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Qadir, selama 3 tahun mondok di sana, tidak pernah ada sehari pun libur mengaji kecuali pada hari libur mingguan.